Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dayana Luiza Falabiba dengan NIM 082. Saya Apodita dengan NIM 081. Saya Daniar Vanessa Ardani dengan NIM 078. Saya Aulia Amanda Putri Upara dengan NIM 080. Saya Diva Safira dengan NIM 079. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan ukuran kepala bayi dan juga panggul. Anatomi panggul. Anatomi panggul ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Nah, di sini saya akan membahas bagian kerasnya. Bagian kerasnya itu terbentuk dari suatu tulang yang membentuk corong. Nah, bagian keras ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini berfungsi sebagai menopang isi dari abdomen. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Kita simak berikut ini. Tulang yang saya pegang ini yaitu tulang pangkal paha. Di tulang ini terdapat 3 tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Kita bahas tulang usus terlebih dahulu. Di tulang usus ini ada crista iliaca, itu yang ini. Lalu ada spina iliaca yang agak bergelombang ini. Nah, crista iliaca ini yang bagian atas itu anterior superior, bagian bawah itu anterior inferior. Di bagian belakang juga ada, tapi kita lanjut saja. Nextnya ada incisura ischiadica. Incisura ischiadica ini terbagi menjadi dua, yaitu mayor dan minor. Yang mayor itu yang saya pegang ini, nah yang minor itu yang pendek di bawah itu. Ada juga linea innominata, dia posisinya yang berlubang di tengah ini. Dia berupa lekukan yang membagi dua pelvis mayor dan minor. Terakhir di tulang usus yaitu acetabulum, ini tempat menempelnya pangkal atau es femur. Selanjutnya ada tulang duduk atau osseum di sini. Yang pertama ada tuber ischiadica untuk menopang kita duduk. Lalu ada tramus superior yang di atas, tramus interior yang di bawah, lalu foramen obturator bagian lingkaran yang berlubang di tengah. Yang ketiga ada tulang kemaluan yaitu os pubis di sini. Nah, os pubis ini ada kanan dan kiri yang dihubungkan oleh simfisis pubis yang warna biru di tengah. Nah, itu dapat bergeser pada saat proses persalinan. Lalu di ramus interior ini juga ada kanan dan kiri yang membentuk arcus pubis, bentuknya seperti itu. Lalu ada tulang kelangkang atau os sacrum. Yang di tengah ini itu namanya tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang ini berbentuk segitiga yang melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Nah, tulang ini terdiri dari 5 tulang. Ya, terdiri dari 5 tulang. Lalu di 5 tulang ini ada yang namanya crista sacralis anterior. Itu bagian yang menonjol. Lalu di bagian belakang itu juga ada namanya crista sacralis posterior. Nah, bagian yang berlubang di sebelahnya itu disebut foramen sacralia anterior. Itu berisi pembuluh darah dan saraf. Lalu ada juga promontorium, itu batas atas panggul yang itu. Nah, yang di bawah kecil ini tulang tungging atau os psikis. Dia bentuknya juga segitiga, terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu, menghubungkan antara os coccyx dan os sacrum. Tulang ini bergerak saat proses pengeluaran janin. Sekarang pelvis minor. Pelvis minor ini terdiri dari pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Kita akan bahas pintu atas panggul dulu. Nah, pintu atas panggul ini batas atasnya itu di pelvis minor, yaitu panggul kecil jalan keluarnya bayi. Nah, bentuknya memang bulat oval, biasanya disebut dengan PAP. Lalu batas-batasnya itu ada promontorium, yang tadi saya jelaskan, lalu ada sayap sakrum, di situ ada linea innominata, lalu ada ramus superior yang ada di atas, dan tepi atas simfisis yang atasnya saja ya.
Lalu lanjut ke bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini merupakan ukuran yang terbesar. Dia ada di dalam sini untuk keluarnya janin. Nah, bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis yang ada di dalam, lalu pertengahan acetabulum yang di tengah, lalu pertemuan antara ruas sakral 2 dan sakral 3 yang di sini. Bidang ini tidak menimbulkan kerusakan dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang kecil. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Bidang ini berada di tengah panggul di sini. Nah, bidang ini memiliki ukuran-ukuran terkecil. Batas-batasnya yaitu di tepi bawah simfisis, di tepi bawahnya, lalu kedua spina ischiadica yang di sini, dan memotong sakrum sekitar 1-2 cm di atas ujung sakrum. Yang keempat, pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini sebetulnya bukan suatu bidang, tapi dia terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu di sebelah sini. Jadi ini nanti ditarik garis akan membentuk segitiga yang sama. Nah, garis ini menghubungkan kedua tuber ischiadium kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang di belakang itu namanya os sacrum, sedangkan sisinya namanya ligamentum sacrotuberosum. Ada yang kiri dan yang kanan. Sisinya ini dibatasi oleh arcus pubis yang tadi saya jelaskan. Jadi garis ischiadium, lalu sisinya ligamentum, dan dibatasi oleh arcus pubis. Selanjutnya yaitu sumbu panggul. Sumbu panggul merupakan hubungan pusat-pusat dari beberapa bidang dalam panggul. Sumbu jalan lahir sedikit berbeda dari sumbu anatomis. Lalu bagian atas dari jalan lahir merupakan silinder yang lurus tapi ujung bawahnya melengkung ke depan. Selanjutnya yaitu inclinato pelvis, merupakan kemiringan panggul, memiliki sudut antara pintu atas panggul dengan bidang sejajar tanah. Pada wanita berdiri sudut ini yaitu 55 derajat. Lalu selanjutnya ada bidang Hodge, atau yang biasa disebut bidang hayal dalam panggul, digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Lalu pembagian bidang Hodge, H1 sama dengan pintu atas panggul, H2 sejajar dengan H1 melalui tepi bawah simfisis, H3 sejajar melalui spina ischiadica, H4 sejajar dengan H1 melalui ujung os coccyx.